memberikan satu koridor yang betul-betul baku. Bahwa ada istilah yang namanya qimah, itu bisa dicari di Google. Apa itu qimah? Ada 4. Ada namanya ruhiyah, akhlakiyah, insaniyah, sama madaniyah. Ruhiyah ini kita melihat perbuatan ini semata-mata kita cari ridha Allah. Kedua, akhlakiyah ini supaya kita mendapatkan persepsi dari orang lain, kita orang baik, kita dianggap saudara. Itu akhlakiyah. Yang melatar belakangi nilai perbuatan kita. Kemudian insaniyah itu adalah untuk kebutuhan pribadi kita, untuk makan kita, untuk tempat tinggal kita, apa nafsunya kebutuhan pribadi kita. Itu insaniyah, nilai perbuatan kita. Yang keempat, materi atau madaniyah. Nilai perbuatan kita memang terdasari oleh niat untuk mendapatkan harta. Ibu ketika punya dagangan seperti ini, ibu niat kimahnya itu adalah madaniyah, untuk memang mendapatkan harta penghidupan. Oke? Jadi kalau misalkan ada temen alumni sama-sama SMP, aku temenmu loh, sama-sama satu SMP, diskon lah, spesial 50%. Lah 50% itu rugi, Rek. Gitu. Harga minta 5% tertarik itu rugi. Tapi aku mau cari akhlakiyah. Mau dianggap sama dia temen yang tahu diri, temen yang baik, yang mau bersaudaraan. Mau kasih. Itu berarti sudah melanggar hukum Allah, bahwa kimah itu tidak boleh double. Istiqomah sama kimahmu. Jadi kimah itu tidak boleh double? Nanti, ya nggak boleh double, haram double. Allah nggak berkahi. Tapi setelah itu ada namanya kuah, nilai setelah terjadi. Gak bisa ya, ini paling 5%, itu memang prosedurnya. Laku, dibayar 90% dari harga tertera. Setelah itu di tangan, termotivasi, nilai transaksi tadi, kayak sini. Kita bisa, transaksi yang sudah terjadi, ini kita amalkan, itu yang namanya kuah. Nilai perbuatan sudah terjadi, terus salurannya ada 3. Salurannya ruhiyah, untuk Allah, cari ridho Allah, berarti istilahnya infak, sedekah. 2, akhlakiyah. 3, madaniyah. 90% tak taruh di kasir langsung, boleh. Ini boleh 2, boleh 3-tiganya. Atau 95% langsung ada orang miskin, 10% langsung ngasih orang miskin. Jatuhnya akhlakiyah, ruhiyah. Terus teman tadi, sini. Kamu tak kasih diskon ini 5%. Loh, tadi sudah diskon lagi. Itu udah kelar, aku udah lihat komitmenmu. Urusan kita yang tadi perbuatan jual beli udah kelar. Sekarang saya kuah, istilahnya kuah. Nanti cari aja. Q-U-W-W-A-H, kuah. Kuah saya adalah akhlakiyah. Saya mau menjalin persahabatan dengan kamu. Lebih kuat lagi. Supaya kamu jadi konsumen yang senantiasa tahu bahwa di sini orang itu mau kurang lebih. Ketika punya, di sini saya ingin beli kesediaan kamu. Itulah datangnya akhlakiyah. Jadi ketika punya langkah awal ibu, saya mau lunasin hutang, ini rumah saya ditaksir 1,5 M, hutang saya 1 M. Kalau misalkan ada orang nawar, Bu, kalau ada orang nawar 1,2 bagaimana? Wah ya enggak lah Pak, saya ditaksir 1,5. Jadi Bu harapannya berapa? Ya minimumnya 1,450 lah. Oke, kalau 1,450 Ibu sudah dapat uangnya, 1 M bayar hutang, 450-nya buat apa? 1, saya mau dianggap anak berbakti sama orang tua. Saya akan naikkan haji orang tua saya. Jatuhnya berarti kimah akhlakiyah. 2 tuh dia berarti niatnya. Sudah 2. Tadi kan mau lunasin hutang sama akhlakiyah. Nah, terus? 3 lagi. Saya kepingin supaya bisa punya rumah, paling tidak nyewa dengan uang 150 juta yang lainnya. Nanti sudah 2. 3 dong. Iya, sudah 3. Insaniyahnya dia. Ada. Sama yang keempat. Saya mau buka usaha kecil-kecil supaya bisa hidup. Berarti berapa? 4 dan borong. Berantakan nggak saya? Langsung aja Ustaz ini bagi kita selamat. Anda tidak akan dapatkan semua. Kenapa? Biarpun sampai mampus terus tahun berapa tidak akan ada. Oke, nanti tidak perlu ceritain sampai untungnya karena nanti kita pakai segmen kedua. Yang sekarang ini dulu ya, mohon. Nah, jadi yang tadi mau ibu masalahkan, ketika ibu datang, kan ada istilahnya di dalam MTQ yang diajarkan adab asor. Begitu ramah, begitu bersahaja, saudara. Mari tamu. Kenapa? Kita memuliakan tamu. Baju kamu bukan baju BRI, Bukopin atau Baby, tapi Anda tamu. Dan dia manusia yang harus kita hargai. Iya. Jadi Pak, mari masuk. Bapak tamu saya hari ini, jangan sungkan Pak. Saya memandang Bapak tamu, jadi apapun Bapak inginkan, Bapak aja bagi rumah saya. Silakan ya. Nah, tapi kemudian, Bu, saya itu punya rak yang kayak gitu, hancur sudah di rumah. Mau nggak Pak, kalau kepingin harganya sekian. Ibu tahu kan posisi saya, apa yang bisa saya perbuat untuk kasus ibu? 50% ya Bu. Mohon maaf betul. Bapak sekarang posisi konsumen saya.
saya tidak memandang latar belakang berjumpa. Kimah saya ra itu niat saya untuk jadi jualan. Kalau saya kasih 50%, saya terlaknat oleh Allah. Kenapa? 50% tidak ada yang bisa memungkiri itu saya menjilat. Nah, sob, ini jadi gini. Kita ini kenapa dia bicara dengan kimah? Tadi kita beradab untuk kalau ketemu orang bank segala macam-macam, lesi, bagaimana kita harus berbuat baik gitu. Perbuatan baik kita harus dengan niatnya ruhiyah gitu. Betul kan? Intinya seperti itu, sob. Tapi jangan sampai kimah kita niatnya untuk ya, kalau tidak bisa ruhiyah. Nanti kalau ruhiyah, oh Bapak perlu, demi Allah ambil aja Pak, saya sedekah. Indah jadi duit. Jadi duit, betul. Ya, kita harus memilih kimah kita satu saja. Satu aja. Jadi kita sesuai dengan kerjaan kita kan, pekerjaan. Kalau dia sebagai tamu bank itu segala macam, kita harus kimahnya sebagai akhlakiyah supaya saya memuliakan tamu gitu. Jadi gitu, sob. Jadi setiap melangkah itu wajib untuk kita menghargai siapa, karena orang bank, leasing segala macam-macam, mereka jangan, atau debt collector segala macam-macam. Anda ini hadapi debt collector, niatnya jangan ini juga, niatnya apa? Kita menghargai tamu, kasih minum, kecuali kalau dia udah mulai yang lain-lain silakan. Tapi adab kita adalah harus akhlakiyah gitu. Supaya baik dirinya. Terus apa lagi? Jangan kalau begini, kita jangan segan memandang bajunya jadi keempat Iya, tercampur di hati kita. Tercampur itu. Jangan takut karena pakaian. Nah, ketika Mas dia bilang, kostumnya, Bu, kita makasih ini kue-kuenya. Sekarang saya mau bicara masalah utang Ibu. Masuk. Dalam hati, kimah saya sekarang adalah ketaatan kepada Allah untuk bagaimana hutang ini lunas. Nah, itu dia. Pemilik modal pokok. Yang pertama udah selesai, yang kedua baru kimah yang kedua. Kenapa sekarang udah posisinya udah beda. Serius. Apapun di sini kamu gak boleh mirip. Kenapa? Saya takutnya cuma sama Tuhan. Sekarang kita bicara. Pak, Bapak kan representasi dari korporat yang ingin menuntut harta pokok. Saya orang Muslim, 275 Al-Baqarah sudah katakan Bapak berhak atas harta pokok. Jadi kalau Bapak memang tulus menginginkan harta pokok Bapak, tolong keluarkan di atas hitam dan putih surat bahwa Bapak menginginkan harta pokok. Ini surat saya akan perlihatkan kepada Allah Tuhan saya. Dahsyat, sob. Ya Allah, orang di depanku minta harta pokok. Berikan aku rezeki ya Allah untuk memenuhi. Pantaskan diriku ya Allah untuk mendapatkan pertolongan ya Allah. Begitu Bapak. Itu yang kami yakini. Maka entah saya dapat rezeki perputaran sehingga bisa melunasi, ataukah rumah ini yang nawar, Bapak bisa lihat di bawah sudah itu dijual. Saya sudah tidak melekat pada harta ini Pak, karena yang saya takuti nanti malam belum tentu nyawa masih ada di badan. Jadi kalau memang ada yang nawar rumah ini harta Pak, dalam bahasa harta artinya meskipun sama dengan utang Bapak, utang saya kepada Bapak 9. Tapi qadarullah 10 hari yang lalu ada orang 1,8. Nanti kita ceritain. Oke. Jadi gini, ketika debt collector datang atau siapapun, DC leasing atau apapun, atau yang pinjol sekalipun, ketika dia datang segala macam-macam menekan kita, ya udah, kita tadi sesuai dengan Al-Baqarah ayat berapa? 275 bahwa dia berhak untuk mengambil hak harta pokoknya. Tapi untuk lain-lainnya mohon maaf nanti dulu. Ketika dia bilang harta untuk utang pokok kamu itu anggaplah 100 juta gitu. Ya udah, kita minta perhatian. Ya Allah, doa kayak tadi. Pantaskan hamba ya Allah, ampunilah segala dosa hamba, astagfirullahaladzim ya Allah. Saya takut kepadamu. Bila perlu depan DC tadi, sungguh-sungguh gak? Sungguh-sungguh. Lunaskan ini ya Allah, saya akan jual kehilangan apapun saya ada siap gitu. Atau majukan usaha saya ya Allah. Itu aja. Dan kita di SKD akan bantu itu. Demikian dari saya tentang kimah tadi, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.